Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nida Ulasana SPDI. Saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Bekasi dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 periode 4 tahun 2025 LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan NIM 251301799. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2005, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan uji kinerja. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 7 dengan materi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Berikut video pembelajaran, selamat menyaksikan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, hari ini wajahnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Semoga kalian sudah siap belajar untuk hari ini dengan semangat ya. Siap belajar? Siap. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, tentunya kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana akan dipimpin oleh ketua kelas kita, kelas 72. Silakan dipimpin, Nak. Ista'idu Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Salaman wa kiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Ibu akan absen bagi teman-teman kalian yang mungkin hari ini tidak bisa hadir atau tidak hadir tanpa keterangan maupun sakit. Ibu absen ya satu-satu ya. Kelas 7 2. Kelas 7 2. Abimanyu hadir. Adifa, Afika, Alia hadir. Arfaiza ada. Astafiani hadiro. Azka ada. Banu ada hadir. Baby hadir. Karis Khairunisa, maaf. Davina, Daif, Amelisa tidak hadir? Emelisa tidak hadir, Bu. Kenapa, Nak? Sakit. Sakit, baik. Faiz, Hadir. Fajar, Hadir. Fatan, Hadir. oh ada di sana. Firial, hadir. Hanif, hadir. Jasmine, ada. Jihan, hadir. Maisun, hadir. Oh, Muhammad Fauzi, oke. Muhammad Diega, mana Diega? Oh ada di belakang. Muhammad Fadli, hadir. Selanjutnya Nesya, hadiro. Sabrina, hadiro. Salwa, baik. Syahnas, ada. Sukma, hadir.
Siti Nadila, Nadira dan Zahira. Alhamdulillah. Baik, yang hari ini berarti yang tidak hadir sakit itu Melisa ya? Iya. Oke, baik nak. Setelah absen sudah kita lakukan, selanjutnya Ibu akan memaparkan suatu materi dalam mapel sejarah kebudayaan Islam dengan berjudul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Karena kita lanjut ke materi, yaitu di mana semester 1 ini kita menjelaskan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau dalam bahasa Arabnya rahmatan lil alamin. Apa sih itu rahmatan lil alamin dan bagaimana pada saat itu situasi kondisi masyarakat jahiliyah atau kehidupan sebelum ada kehidupan di muka bumi ini. Baik, Ibu nanti akan menjelaskan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa rahmatan lil alamin. Baik teman-teman, kita lanjutkan pemateri bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat lil alamin itu dari atau mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kalian sudah mengetahui tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dari mulai lahir, beranjak dewasa sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin dan atau menjadi seorang nabi untuk di muka bumi ini dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwah kepada kaum muslimin dan muslimah. Coba Ibu mau tanya, barangkali di antara kalian mungkin pasti ada yang tahu nih makna rahmatan lil alamin itu apa? Siapa yang tahu di sini? Saya, Bu. Oke, Faiz, silakan. Karena Nabi Muhammad SAW sudah dikenal sebagai orang yang terpuji dan dapat dipercaya, Baik, yang memiliki terus? sifat-sifat sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Bagus, gujab sekali Faiz. Tepuk tangan untuk Faiz. Ya, bahwa rahmatan lil alamin yang dapat gelar diberikan oleh Nabi Muhammad itu ya seperti Faiz yang tadi jawab ya Faiz. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya, setelah makna rahmatan lil alamin itu sudah dijawab sama teman kalian, Ibu sekarang mau tanya. Tentunya sebelum ada masa modern sampai saat ini, sebelumnya pasti ada zaman jahiliyah. Di mana zaman jahiliyah, siapa yang tahu sebelum Ibu jelasin? Apa itu zaman jahiliyah? Ayo anak, silakan. Siapa namanya? Jihan ya? Oke, baik, Jihan, silakan. Ya. Kebenaran itu utama dalam hal pengetahuan, tetapi tentang keyakinan atau akhlak. Pada saat itu penistaan akhlak berkembang sangat maju. Di pihak lain, ketika adilan dan kejahatan dan pengeluaran hak asasi banyak terjadi, martabat wanita dan budak sangat dihinakan. Betul, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Jihan. Bahwa yang Jihan katakan itu betul, bahwa masa jahiliyah itu, maaf ya, artinya itu bodoh. Bukan dalam arti mereka tidak bisa ilmu pengetahuan, justru mereka mahir semuanya, mahir berdagang, bersyair, tapi ada satu yang yang tidak patut kita contohkan, yaitu hilangnya akal mereka pada saat itu, karena mereka tidak mengetahui siapa Tuhan mereka, siapa Nabi mereka, dan siapa yang harus mereka percayai agama. Sebenarnya agama saya yang mana sih? Mereka pada situ masih bingung untuk saya ini harus ke arah kemana, harus mempercayai yang mana, gitu ya. Nah, itu disebut masa jahiliyah. Untuk itu kita sangat bersyukur di zaman sampai saat ini, zaman modern, kita banyak sekali intelektual kita bertambah, terus berbagai
IT kita sekarang begitu meluas ya, pelajaran teknologi, sehingga kita bisa searching di Google. Kalaupun kita tidak tahu, kita bisa cari ilmu pengetahuan atau menambah ilmu pengetahuan tersebut. Jadi kita sangat bersyukur ya, bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu dan Nabi kita yang dipanutkan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi kita semua. Tidak buat hanya untuk manusia, tapi hewan juga, apalagi tumbuhan. Paham sampai di sini? Nah, selanjutnya Ibu mau tanyakan, setelah rahmatan lil alamin itu apa? Nah, sekarang kenapa sih Nabi Muhammad itu membawa kedamaian seluruh alam semesta? Siapa yang tahu? Oke, Sukma, silakan jawab. Kemuliaan akhlak Nabi dan kebenaran syariat yang beliau sebarkan membuat kedamaian masyarakat Madinah dan kaum muslim menjadi kuat dan kokoh peradaban di kota Madinah ini. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Sukma. Oke, terima kasih Sukma. Ya, apa yang dikatakan oleh Sukma itu betul, bahwa Nabi Muhammad tentu membawa kedamaian untuk seluruh alam semesta ini. Tidak hanya manusia, yaitu tadi Ibu bilang tumbuh-tumbuhan dan hewan. Bahkan orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad pun mereka luluh hatinya karena kelembutan hati Nabi Muhammad SAW. Yang patut kita contohkan akhlak beliau. Oke, Nak? Yang laki-laki, yang akhwat, perempuan, nggak apa-apa. Kita meneladani kisah-kisah nabi-nabi atau sahabat-sahabat terdahulu. Yang bagi perempuan di zaman para nabi, istri-istri nabi, istri-istri para sahabat, kita patut contohkan akhlak-akhlak mereka. Oke, siap? Terima kasih ya Sukma jawabannya. Oke, selanjutnya setelah membawa kedamaian, kerahmatan alamin, Ibu mau tanya, pasti ada satu peristiwa di balik rahmatan lil alamin itu, bahwa Nabi Muhammad membawa sejarah namanya Hijriah. Mungkin di antara kalian ada yang tahu kalender Hijriah itu apa sih? Oke, Sabrina ya, silakan Sabrina. Peristiwa tersebut mencatat sejarah bagaimana awal keberhasilan dalam dakwah Islam. Iya, terus? Itu hijrah Rasulullah SAW juga dianggap sebagai masa kejayaan Islam dan kita bakal terbangkitkan masyarakat Islami dengan memperlakukan syariat Islam. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Sabrina. Oke, SPG2 ini bagus-bagus sekali ya jawabannya teman-teman kalian. Ibu yakin teman-teman kalian juga semuanya mempunyai jawaban-jawaban yang bagus sekali. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya lagi nih. Hafal semua tidak bulan-bulan Hijriah? Hafal. Kita sebutkan bersama-sama ya, kalender Hijriah itu apa? Bulan-bulan Hijriah pasti udah hafal ya? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan-bulan Hijriah. Kalau bulan Masehinya sama. Apa? Ayo. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Iya. Tepuk tangan kita buat semua. Kayak masih ngantuk nih. Coba berdiri dulu, explain dulu. Ayo, semuanya. Biar fresh semuanya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha bang. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Oke, tepuk tangan buat semuanya.
kita bahas tentang rahmat lil alamin itu apa. Nabi Muhammad membawa kedamaian seluruh alam semesta, membawa keberkahan semua, sehingga dikumpullah sejarah momentum, yaitu dikumpulkan oleh namanya kalender Hijriyah. Itu yang sudah kita sebutkan tadi ya. Teman kalian juga sudah semuanya disebutkan jawaban yang bagus-bagus sekali. Oke, selanjutnya Ibu akan memaparkan video di mana saat itu kondisi masyarakat jahiliyah. Ya, kalian bisa disimak, nanti kita berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Siap semuanya? Siap. Kalian diskusi yang sudah Ibu bagikan soal masing-masing di kelompok kalian masing-masing. Mulai didiskusikan ya, silakan. Nah, siap ya? Perwakilan 2. Teman-teman, sekarang setelah kalian sudah selesai berdiskusi, silakan presentasikan masing-masing kelompok 2 perwakilan ya. Maju ke depan. Ya, oke. Ibu ingin mempresentasikan kelompok siapa ya kira-kira? Abu Bakar. Silakan maju 2 orang. Ayo. Tepuk tangan dong untuk kelompok. Ya. Siapa nak namanya? Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Banu Fikri Al-Rafid. Ya. Perkenalkan, nama saya Faisal Akil Abbasi. Ya, kesini geseran yuk. Ada cahaya. Oke. Didengar ya. Yuk. Muhammad SAW diutus kepada umat manusia, khususnya bangsa Arab dengan kekuatan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bagaikan obat di kehidupan. Ya. Berawal dari kota Makkah dan Madinah, tanah Arab benar-benar diubah, mulai dari keyakinan, kebiasaan-kebiasaan buruk, sistem perdagangan, penindasan ke arah bangsa yang beradab dan berpikir maju. Iya, bahwa kelompok Abu Bakar menjelaskan tentang kedamaian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di masyarakat Mekah atau pada di masa jahiliyah pada saat itu. Oke, selanjutnya jawaban kedua. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman arak sampai mabuk, berjudi, berzina dan merampok dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Waduh, Masya Allah, itu kebiasaan-kebiasaan buruk ya, jangan ditiru. Oke, yang ikhwan jangan diikuti ya. Yang mabuk-mabukan, nauzubillah min dzalik, jangan. Yang memperbudak wanita-wanita, tidak. Berzina, apalagi meminum-minum yang haram atau khamar, tidak boleh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya kelompok Siti Khadijah. Silakan, tepuk tangan untuk kelompok Siti Khadijah. Yuk, silakan. Silakan langsung dijelaskan
hasil diskusinya? Yang pertama, Dengan cara perkenalkan dulu nak. Perkenalkan. Kenalkan, nama saya Tika Deli Syafira. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktaviani. Silakan dijelaskan langsung. Dengan cara bagaimana peninggalan jasa masyarakat Mekah sebelum Islam datang dalam sembah berhala, masuknya agama-agama yang dibawa oleh kaum Nabi Nuh. Ya, jawabannya sudah. Sudah. Oke, yang kedua. Sebutkan kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Apa Ada tuh? menyembah berhala atau paganisme, Iya, Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabai, dan menyembah malaikat atau menyembah jin. Masya Allah, betul semua. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bahwa agama-agama di masa jahiliyah tidak hanya sebelum ada agamanya Islam ya. Ada agama apa saja tadi? Yahudi, Nasrani, Majusi, sampai menyembah apa tadi? Berhala atau jin. Bahkan malaikat pun mereka percayai. Itu disebutnya masyarakat jahiliyah. Terima kasih ya kelompok 2. Tepuk tangan. Nah, kelompok Umar. Yuk. Tepuk tangan dong biar semangat. Ya, diperkenalkan dulu ya. Nama saya Remaja Tirtodali. Ya. Nama saya Faiz Dewi Hamiza. Iya, silakan dijawab hasil diskusi kelompok kalian. Sebutkan faktor penyebab penyimpanan dari ajaran Nabi Ibrahim. Ya, apa itu? Kurangnya pengetahuan agama, budaya luar, dan mengikuti hawa. Ya, lanjut. Kelompok ahli syair masa jahiliyah yang terkenal. Siapa tuh? Al-Qais, Antara bin Shaddad, dan Zuhair bin Abi Salma. Masya Allah, tepuk tangan untuk kelompok 3 jawabannya. Ya, betul semua ya. Jawaban teman kalian tuh sangat bagus. Bahwa selain disebut masa jahiliyah, bukan bodoh dalam akal ya. Justru mereka pandai bersyair, banyak pencetus-pencetus, ulama-ulama atau tokoh-tokoh. Tapi mereka lagi-lagi belum tahu mana yang harus mereka percayai, agama apa yang harus mereka percayai, dan Tuhan mereka siapa sebenarnya. Gitu ya, nah? Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan. Selanjutnya, siap-siap. Terakhir kelompok Siti Aisyah. Tepuk tangan. Ayo dipersilakan. Terlebih dahulu perkenalan ya. Agak geser. Ya, silakan perkenalan dulu. Nama saya Siti Nadia. Ya. Saya tinggal di Barcelona. Ya, silakan jawab hasil diskusi kelompok kalian. Kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu ada agama Yahudi, agama Nasrani, Ya. Majusi, Sabai, menyembah malaikat, menyembah jin, dan Sabai. Iya, selanjutnya. Wahyu kedua yang diterima Nabi Muhammad adalah surat Al-Mudaththir surah ke-74 ayat 1 sampai 7. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan semuanya kelompok 4. Ya, jadi setelah turun wahyu yang pertama, surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan dilanjutkan lagi ketika Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang kedua. Badannya menggigil, semenggigil-gigilnya. Lalu turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Terima kasih, Nak. Tepuk tangan untuk semuanya. Bagus-bagus jawabannya. Terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan masing-masing kelompok dengan jawaban yang bagus-bagus sekali. Semoga kita bisa ambil intisarinya ya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Masih ingat tadi bahwa keadaan sebelum adanya kehidupan di zaman era modern saat ini, sebelumnya adalah disebut masa jahiliyah. Dan Allah menurunkan suatu rahmatan lil alamin melalui siapa?
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, membawa kedamaian, merubah ajaran-ajaran musyrik, mengangkat derajatnya wanita-wanita, serta mengangkat juga derajat para lelaki atau ikhwan. Ya, bahwa sebagai pemimpin itu harus tegas, harus jujur, harus berdamai dengan siapapun, terus bertoleransi dengan siapapun, berakhlakul karimah apalagi. Jadi kita tidak saling bermusuhan. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Dan masih banyak lagi cerita-cerita masa jahiliyah, bahwa agama-agama sebelum adanya agama Islam yang tadi sudah kita sebutkan ya oleh teman-teman kalian, yaitu ada agama Majusi, Yahudi, Nasrani, paganisme, sampai menyembah jin. Bahkan ada yang mempercayai menyembah malaika. Masya Allah, coba bayangin betapa sulitnya saat itu di waktu masa jahiliyah. Kalau saat ini kita sekarang tinggal enaknya saja ya. Sudah ada zaman teknologi, sudah ada HP, sudah bisa WA, Instagram, apalagi TikTok, terus YouTube, apalagi, dan masih banyak yang lain-lainnya. Ibu yakin kalian mempunyai keahlian teknologi yang begitu luas. Teman-teman, setelah sudah selesai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Ibu serahkan kepada ketua kelas, silakan ditutup. Mari teman-teman semuanya, alangkah baiknya sebelum kita menutup pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas shalihin. Amin. Salaman wa kirahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelas 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa ya.